Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi, bertemu kembali kita dalam pembelajaran akidah akhlak di kelas 5 semester 2. Kali ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik dan mulia. Adapun jumlah Asmaul Husna semuanya berjumlah 99. Kali ini yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama adalah Ar-Razzaq, yang kedua adalah Al-Fattah, yang ketiga adalah Asy-Syakur, dan yang keempat adalah Al-Mughni. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah akan Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Allah Maha Pemberi Rezeki. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah telah menciptakan seluruh makhluknya di dunia ini dan Allah juga memberinya rezeki. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang artinya tidaklah satu makhluk pun yang Allah ciptakan di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali semuanya telah Allah jamin rezekinya masing-masing. Jadi bahwa Allah yang Maha Pemberi rezeki, Allah yang memberi rezeki kepada kita sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Rezeki itu tidak hanya makan minum, rezeki itu luas, bisa berupa kesehatan, bisa berupa ketentraman hidup, bisa berupa keimanan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Al-Fattah. Al-Fattah artinya yang Maha membuka pintu, membuka pintu rahmat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmatnya untuk hambanya seluas-luasnya. Ketika hambanya meminta rezeki, Allah bukakan pintu rezekinya. Ketika hamba ingin menuntut ilmu, Allah bukakan pintu ilmunya. Dan begitu seterusnya. Bagi hamba yang memohon ampun, Allah bukakan pintu ampunannya. Karena Allah Al-Fattah, Maha Pembuka pintu rahmat. Kemudian yang ketiga adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur artinya Allah Maha memberi balasan atau rasa syukur kepada hamba-hambanya. Maksudnya gimana? Bahwa semua yang dikerjakan oleh hambanya itu tidak sia-sia. Allah akan beri balasan. Kalau hambanya melakukan kebaikan, Allah akan beri pahala yang berlipat ganda. Barang siapa yang mengerjakan amal kejahatan atau kemaksiatan, Allah balas dengan dosa. Itulah. Maka Allah mempunyai sifat Asy-Syakur, memberi balasan atau menerima balasan rasa syukur dari hamba-hambanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa semua rizki yang Allah berikan itu berupa nikmat yang harus kita syukuri. Bukti syukur kita kepada Allah itu yang pertama tentu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang selanjutnya adalah menggunakan rezeki itu untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur
Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah rezeki yang ada pada kita. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang bersyukur kata Allah, pasti akan kutambah nikmatku. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Itulah. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang terakhir adalah Al-Mughni. Yang artinya adalah Allah Maha Kaya. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang kaya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak kaya. Ya. Yang kaya itu hanya Allah. Karena definisi kaya itu adalah tidak memerlukan apa lagi. Ya. Tidak memerlukan apapun sesuatu yang ada di alam ini. Sementara manusia penuh dengan kekurangan, ya, maka manusia itu sesungguhnya tidak kaya. Yang kaya itu Allah, karena Allah tidak memerlukan apa-apa lagi. Itulah makna kaya yang sesungguhnya. Kalau manusia biarpun banyak harta, tapi masih banyak keperluan lain yang dia butuhkan, seperti oksigen untuk bernapas, sinar matahari, dan lain sebagainya. Dia masih kekurangan. Maka sejatinya manusia itu tidak kaya. Yang kaya itu hanya Allah. Karena Allah mengatakan, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Semuanya, apa-apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Dan sesungguhnya, ya, Allah benar-benar maha kaya lagi maha terpuji. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 64. Oleh karena itu, maka kita yakinkan bahwa rezeki itu dari Allah. Dengan demikian kita harus bersyukur, ya, kepada Allah. Dan kita gunakan rezeki yang Allah berikan itu untuk kebaikan dan bukan untuk disombongkan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Yang kaya itu hanya Allah, ya. Maka kita tidak perlu menyombongkan diri walaupun kita punya harta. Inilah anak-anak sekalian, ya, pelajaran kita hari ini. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan singkat dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.